Marilah sebelum mengawali pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jadi setelah selamat siang semua. Ya. Masih semangat ya? Masih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ada berapa anak? 33. Oke. Jadi kalian pada sehat-sehat berarti ya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai persebaran Indonesia. Jadi kemarin juga kita udah belajar mengenai, masih ada yang ingat kemarin? Masih. Keanekaragaman hayati. Mulai dari yang terendah keanekaragaman. Atas lagi. Ini yang spesies. Ekosistem. Ada yang ingatnya juga udah bagus-bagus semua. Kita bahas. Oke. Terus kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tapi sebelumnya kenapa sih kita harus mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia? Ada yang tahu? Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu flora dan fauna itu sangat bermanfaat ya bagi kita. Dari mulai sebagai bahan pangan, bahan sandar hingga bahan makan. Ada bahan pangan biasanya pakai apa yang flora dan fauna yang dimanfaatkan? Dagingnya, sayur juga. Terus untuk bahan papan, berarti kayu. Terus yang sandal biasanya kulit. Ada kapas juga. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia secara garis besar itu sama ya. Jadi flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga yang dibatasi oleh garis. Kalau garis ini kira-kira apa aja yang termasuk garis itu? Yang sebelah barat garis balas? Jawa. Bali masuk ya? Masuk. Ya. Terus yang di tengah namanya apa? Peralihan. Wilayah peralihan. Jadi wilayah peralihan ini yang masuk wilayah ini wilayah apa aja? Sulawesi. Dan provinsi lainnya juga. Terus yang fauna Australia? Papua. Jadi udah paham ya persebaran di Indonesia secara garis besarnya. Kita lanjut ya. Nah, persebaran flora asiatis atau daratan Sunda. Ini berada di daerah yang bagian barat. Jadi terdapat flora endemik juga di daerah ini. Flora endemiknya yang paling terkenal apa? Bunga Rafflesia ya, biasanya di daerah Sumatera ya. Jadi kalau itu juga dulunya. Jadi itu bunga bangkai yang Rafflesia kan juga bunga bangkai yang mengeluarkan bau yang tidak sedap juga. Selanjutnya yang di daerah pantai timur itu ada floranya yaitu dominasi hutan mangrove serta hutan gambut. Serta bagian pantai barat ada meranti-rantian hingga hutan hujan tropis. Selanjutnya yang di tengah-tengah nih flora peralihan. Ada flora endemik yang di Sulawesi itu namanya Eboni. Ada juga pohon muntah cendana. Untuk yang di pantai biasanya itu flora yang tumbuh mirip daerah yang di Papua. Selanjutnya ada flora daratan Sumul yang di dekat Papua, yang di daerah Papua. Biasanya itu memiliki ciri yang hampir sama dengan daratan yang ada di Australia. Karena memang menurut sejarah ya sebelum evolusi itu terjadi, daratan Papua ini bergabung dengan Australia. Jadi flora dan faunanya juga hampir mirip. Jadi di sini juga terdapat
ada yang di Australia itu dengan tinggi biasanya 50 meter. Ada flora endemiknya itu sagu, pala, kondisi, cemara, hingga berbau. Oke, next. Tadi kan secara horizontal ya. Untuk secara vertikal ini dibagi menjadi 4 ya. Tinggi daratan secara vertikal maksudnya. Jadi di daerah 0 sampai 650 mdpal. Ada yang tahu singkatan dari mdpal? Pinter banget ya. Jadi dataran rendah ya termasuk 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut itu biasanya ditumbuhi dengan hutan mangrove, kelapa hingga kelapa sawit. Terus kita naik lagi di daerah di 650 hingga 1500 meter di atas permukaan air laut. Itu biasa ditumbuhi tembakau, aren, kopi, teh. Selanjutnya ada 1500 hingga 2500 meter di atas permukaan air laut. Biasanya ditumbuhi dengan cemara gunung, anggrek tanah hingga beri-berian. Yang ke atasnya lagi lebih dari 2500 meter di atas permukaan air laut itu ada rumput hingga tanaman edelweiss. Jadi di bukit ini termasuk daerah yang tidak subur. Nah paling subur nih biasanya di daerah 650 hingga 650. Nah, kalau menurut kalian Temanggung itu termasuk daerah dengan tinggi ketinggian berapa? Masih gara-gara tembakau ya? Ya. Emang Temanggung kota tembakau. Oke. Selanjutnya ada flora di Indonesia yang spesiesnya mulai langka. Ada Rafflesia arnoldi ya, udah terkenal banget sebagai bunga bangkai terbesar di dunia. Terus ada daun payung. Nah walaupun daunnya seperti ini, ternyata daun payung ini memiliki bertahanan hidup yang lumayan rendah karena daun payung ini memanfaatkan daerah yang tinggi, pohon-pohon tinggi, daunnya lebat, jadi dia itu tidak tahan dengan sinar matahari. Kan sekarang lagi musimnya ada atau enggak musimnya sih, tapi banyak kasus kebakaran hutan hingga penebangan liar juga. Jadi populasi daun payung ini mulai menurun. Terus ada edelweiss, bunga abadi. Ya. Biasanya terdapat di gunung ya. Tapi apakah boleh dicabut sekarang? Karena emang udah langka juga. Ini ada pohon kuning, pohon yang besar. Biasa dimanfaatkan sebagai bahan garam pembuatan bangunan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Ini kecepatan nggak ngomongnya? Enggak ya? Udah jelas ya? Oke. Fauna oriental, fauna peralihan, sama fauna Australia. Kalau fauna oriental berada di barat, peralihan tengah hingga fauna Australia. Jadi fauna oriental itu biasanya ada di barat. Nah, hewan yang endemiknya itu badak, hingga harimau, macan tutul, gajah, orangutan. Terus ada fauna peralihan, jadi dari tadi termasuk di wilayah barat ya, oriental ya. Tapi nyatanya walaupun Lombok dengan Bali itu jinciran atau berdekatan, ternyata faunanya itu berbeda. Contohnya aja di Lombok itu ada yang namanya burung pemakan madu, tapi di Bali itu tidak ada. Jadi hewan endemiknya di fauna peralihan ini ada komodo hingga telur kakak tua. Kalau komodo berada di pulau Komodo, tapi Nusa Tenggara ya. Oke, selanjutnya ada fauna Australian. Fauna Australian yang hidup juga di daerah Australia. Biasanya jenis hewan yang berkantung. Contohnya kanguru ya. Kalau di Australia biasa identik dengan hewan yang namanya kanguru. Jadi ternyata di Papua juga ada. Terus ada burung dengan warna-warna bulu yang mencolok. Contohnya cendrawasih ya, paling terkenal cendrawasih. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, terdapat 3 faktor utama. Ada tekanan populasi, persaingan, hingga perubahan habitat. Jadi tekanan populasi dan persaingan ini hewan dan tumbuhan itu bersaing untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu ada perubahan habitat
iklim. Kadang kan ada nih tanaman atau hewan yang bisa tumbuh di suhu yang rendah, tapi tiba-tiba pemanasan global. Nah, pemanasan global mempengaruhi suhu di bumi. Jadi dia mau tidak mau harus beradaptasi ataupun bisa mati. Terus tanah, air, tinggi rendahnya permukaan bumi mempengaruhi juga suhunya. Terus manusia paling penting karena kegiatan manusia itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Dari mulai ada kebakaran hutan, ada penebangan liar, ada apa lagi contohnya? Dari ini kendaraan bermotor, asapnya kan dapat mempengaruhi asap ozon, jadi pemanasan global yang mempengaruhi air, tingginya air laut juga, ada tingginya suhu gitu. Terus selanjutnya dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Selanjutnya, nah, jadi kalian udah paham ya mengenai secara garis besar persebaran flora dan fauna di Indonesia. Udah senyum-senyum kalau kuliah.